Kami percaya bahwa dalam segala situasi, bahkan di saat tersulit sekalipun, ketika kami hidup bersama Tuhan, hidup dengan mengandalkan Tuhan, maka tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Tidak ada satupun yang mustahil dapat kami kerjakan. Tidak ada satupun yang mustahil untuk dapat kami selesaikan, karena Allah bersama dengan kami semua, umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam suasana ibadah raya di hari Minggu tanggal 21 November ini. Kami percaya bahwa selalu ada rencana Tuhan yang indah, yang terbaik bagi kami semua. Baik bagi kami yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, maupun bagi kami yang saat ini sedang menyaksikan video streaming ini sedang dibuat. Kami percaya tidak ada berkat yang terkurang untuk kami dapatkan pagi ini. Terlebih ketika firman-Mu Tuhan bagikan, Tuhan taburkan, kami dengarkan, kami terima dan kami lakukan. Selalu ada berkat yang menanti bagi kami semua. Sertai kami, sertai waktu selama beberapa menit ke depan kami belajar kepada firman Tuhan. Berkati telinga, hati, pikiran kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Berkati ruangan ini, berkati seisi ruangan ini, berkati anak-anak kami, berkati sekitar kami, supaya situasi yang ada dapat membuat kami semakin kusyuk, semakin hikmat di dalam mendengarkan dan belajar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Hawane mendung ya. Tadi pagi ketika ngantar istri saya kerja itu sempat gerimis. Gerimis ukur-ukur gitu. Kayak puji Tuhan ketika waktunya tiba terang ya. Walaupun ibadahnya rodok molor, bukan rodok molor, molor. Tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa bulan ini kita mengambil tema, atau saya memberikan tema, yaitu tentang kepedulian. Mengapa ini perlu? Selain menunjukkan sisi kedewasaan seseorang, artinya bahwa orang yang dewasa itu pasti otomatis akan tumbuh rasa kepeduliannya. Nah sebaliknya, kalau kalimat ini dibalik, kalau orang yang tidak peduli itu tidak care terhadap sekitarnya, baik manusia, hewan, tumbuhan, atau lingkungan, bisa apa saja kan kepedulian itu dan kepada siapa saja, maka sudah dipastikan bahwa orang ini belum bertumbuh di dalam kedewasaannya. Tak jamin, tak jamin bahwa orang yang tidak peduli, orang yang tidak care itu sifatnya masih kekanak-kanakan, masih mementingkan diri sendiri. Selain itu, selain menunjukkan sisi kedewasaan, kepedulian saya ambil sebagai tema bulan ini karena situasi yang memang ya walaupun puji Tuhan sudah mulai membaik, tetapi belum 100% pulih, baik situasi kesehatan, keamanan maupun juga keuangan. Banyak yang sudah kadung atau terlanjur kehilangan mata pencarian. Banyak yang sudah terlanjur kehilangan perekonomian dan sebagainya. Atau kalaupun sudah kembali tetapi belum pulih seperti dulu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang mengharuskan kita untuk lebih peduli, untuk lebih care, untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi. Bencana alam banyak terjadi, baik di sekitar kita maupun di luaran kita. Di Malang kemarin terjadi banjir bandang, ya kan? Walaupun ada yang ngomong salah,
Lokasi hutan kok ditebangi dienggo pariwisata. Ya walaupun secara ilmunya seperti itu, tetapi tidak seharusnya kalimat salah itu keluar. Itu menunjukkan bahwa orang ini belum dewasa karena tidak peduli. Kalau bagi saya yang penting piye carane nangani, ngurusi, nulungi korban. Kan begitu kan? Nggak akan selesai kalau kita mencari salah. Gitu. Dan masih banyak lagi hal yang ada dan terjadi di sekitar kita yang mengharuskan kita untuk lebih peduli, lebih care. Dan yang ketiga tentunya Tuhan mau supaya kita peduli. Apa buktinya? Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-22. Ayat yang ke-21 sampai dengan 27. Keluaran pasal yang ke-22 ayat 21 sampai dengan 27. Saya ingin mendengarkan suaranya Pak Didik Santoso dan Bu Ari. Silahkan dibaca silih berganti. Pak Didik ayat 21, gantian Bu Ari 22 sampai selesai ayat 27. Bisa? Bisa ketemu ya? Nah, monggo, saya bacakan judulnya dulu, baru setelah itu Pak Didik memulai. Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai 27. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim anak kamu sendiri. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil tugas imanmu sebagai badai, maka hendaklah engkau mengembalikannya kepadanya untuk matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ingin mengasihi. Tuhan murka, Tuhan marah, dan Tuhan menghukum siapa saja yang menindas orang yang lemah. Tuhan murka dan Tuhan akan menghukum siapa saja yang bertindak semena-mena kepada orang-orang sekitarnya, kepada mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan kepada sesamanya, kepada sekitarnya. Tuhan akan murka. Oleh sebab itu nasihat ini diberikan, dan janji saya minggu yang lalu, bagaimana supaya kita dapat mengembangkan kepedulian kita berdasarkan dari Keluaran pasal 22 ayat 21 sampai dengan 27. Saya mencatat ada 3 hal supaya kita dapat mengembangkan kepedulian kita, melihat dari apa yang ada di sekitar kita. Yang pertama, mari kita mulai melatih, mari kita mulai belajar untuk lebih rendah hati. Karya 21 sampai dengan 22. Di sana Tuhan mengatakan dalam firman-Nya supaya kita tidak menindas mereka yang lemah. Yang di sana diantaranya disebutkan orang asing, anak yatim, dan janda. Karena memang pada waktu dulu, zaman dulu, orang asing ini juga dianggap orang yang lemah. Karena mereka orang yang baru di sana. Ya kalau bisa dikatakan simpelnya ada senior, ada junior, begitu ya. Biasanya kan dimanapun yang junior itu pasti ditindas, pasti dianggap lemah.
Zaman sekolah dulu ketika saya masih kelas 1 SMA gitu. Pernah suatu ketika dipanggil sama kakak kelas 3 gitu. Saya tidak tahu apa salah saya perasaan juga jalan biasa aja, tiba-tiba dia panggil saya dan dia katakan, kowe lek melaku biasa wae ora usah kemelinti, kalau Pak Dini bilang. Lah melaku saya kemelinti piye, masa melaku ngene? Perasaan saya melaku biasa saja. Saya jalan-jalan biasa. Tapi memang dia cari gara-gara, mengapa? Karena merasa dia orang lama di situ. Kelas 3, senior. Maka merasa berhak menindas, berhak mengancam. Dan juga katakan jangan menindas anak-anak yatim, dan bagi saya itu juga berlaku sampai sekarang. Jangan menindas janda, walaupun sekarang sudah mulai berkembang, muncul semboyan bahwa janda semakin di depan. Ngalang-ngalain motor Yamaha gitu kan. Sekarang yang perawan, yang bujang, ora payu kalah karo janda. Nih jandane ora janda umur sing swidak. Ya kalau istilahnya janda apa? Janda muda, janda kembang. Saya juga nggak tahu apa sebabnya. Beberapa teman saya, teman sekolah saya dulu SMP SMA, seusia dengan saya tentunya, terus podo rondo, bahkan ada yang sudah menikah 3 kali loh. Ya berpikir positifnya begitulah ya. Berpikir positifnya begitulah ya. Dia menikah ketika belum lulus SMA karena ketelkaklaan. Sampai akhirnya saya dengar terakhir menikah sudah 3 kali. Dan sayangnya dulu pernah dekat dengan saya waktu SMP. Ya sanggupnya laris gitu ya, tapi ya enggak gitu juga. Bukan janda yang seperti itu, lalu janda yang seperti apa yang harus diperhatikan? Kalau Anda melihat surat Paulus kepada Timotius, bukan janda yang masih kinyis-kinyis, tetapi janda yang sudah tua, janda yang sudah renta, janda yang sudah tidak punya penghasilan, janda yang miskin, itu yang dimaksud. Aja terus engko Pak Badar bar balik omah, Dik pamit saya nek digolek rondo, meh tak santuni. Wah. Slentik. Pamitnya mancing njur jebule golek rondo. Malah didukung gitu. Bukan janda yang seperti itu, tetapi janda nyuwun sewu, maaf, janda kayak Bu Santime. Nah, itu perlu diperhatikan lebih. Karena usianya sudah sepuh. Gitu ya. Nah, kembali lagi, mari kita melatih supaya kita rendah hati. Karena kesombongan manusia itu membuat mereka merendahkan atau menginjak-injak orang yang dianggapnya ada di posisi bawah. Merasa kaya. Akhirnya menginjak-injak mereka yang miskin. Merasa pendidikannya lebih tinggi, menginjak-injak mereka yang dianggapnya kurang berpendidikan tinggi. Merasa berkuasa, akhirnya mereka menginjak-injak orang yang ada di bawahnya yang dianggapnya tidak memiliki kuasa. Semua itu terjadi karena kesombongan. Ya, akhirnya membuat dia tidak lagi peduli kepada orang-orang sekitarnya. Kan musim kan sekarang itu. Ora bapak ora ibu tapi kadang anaknya merasa, "Loh kok anak pejabat loh." Nabrak orang sampai meninggal bilangnya, "Aku anak pejabat." Emang kenapa kalau anak pejabat? Orang apa lagi di-share di YouTube? Karena itu terjadi. Bukan pejabatnya ya, tapi anaknya wis sombong apa meneh? Nah, lagi aku gak ngomong. Itu terjadi karena apa? Kesombongan. Merasa memiliki kuasa, merasa berhak diutamakan. Sehingga akhirnya tidak mau peduli lagi kepada sekitarnya. Nah, mari kita mengembangkan kepedulian dengan melatih diri terus bersikap rendah hati.
Kadang orang sombong sok sugih itu tidak harus sugih. Tapi yang namanya merasa gini ya. Kadang wong sing merasa ganteng kadang ya ora ganteng, ning merasa. Ayo, ganteng ki relatif ya, Pak. Ganteng kanggoku belum tentu ganteng kanggomu. Itu relatif, ning lek jelek ki mutlak. Sapa ngomong elek kabeh setuju. Nah, relatif. Karena jare Pak Bahtiar cek ganteng Pak Bahtiar jare. Pak Bahtiar meneh. Jare Bu Repto cek ganteng Pak Repto. Lho. Relatif namanya. Ya relatif. Ya. Kadang merasa dirinya lebih dari yang lain walaupun sebenarnya tidak. Intinya karena apa? Kurang rendah hati. Merasa senior, merasa lebih mampu, merasa lebih tahu. Sehingga dia beranggapan berhak untuk merendahkan yang lain. Itu namanya tidak peduli. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kau tindas atau ketekan orang-orang yang lemah itu. Sebab apa? 23 katakan, jika engkau memang menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit. Makanya bener ya. Tak pikir-pikir, ada istilah doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Betul ya? Maka hati-hati, jangan pernah menganiaya seseorang, baik menganiaya secara fisik. Kadang gini, orang tidak menganiaya secara fisik, tetapi secara mental, secara perasaan itu suka menganiaya orang, disadari atau tidak disadari. Karena kalau menganiaya fisik itu sudah jelas ada hukumnya. Nah, tiba-tiba Pak Eko tak juwotos itu, Pak Eko tak perlu bales, lapor ke kantor polisi, divisum, aku kena kok. Pasti itu, tiba-tiba jemput kan. Tapi berbeda dengan menganiaya secara mental, perasaan itu beda. Tiap hari itu anak-anak sekolah ini yang rentan. Bullying itu istilah yang sering kali dikenal. Tidak ada mulemu, rukuru, wil kriwil, teng kriteng itu membuat mental itu bisa menjadi jatuh. Dan itu salah satu bentuk jenis penganiayaan. Walaupun tidak terlihat secara fisik. Jangan. Mari kita peduli terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan kita dengan lebih merendahkan hati kita. Ojo sombong. Karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Mau lebih senior kayak, lebih berkedudukan, lebih apa kayak, tidak ada yang lebih dari satu dengan yang lain. Lek wani sombong ini karo Tuhan loh. Jangan, kadang saya heran dengan orang yang suka sombong. Mosok wani ini sombong mau karo menungso. Jajal sombong karo Tuhan. Aku pilih luwih sugih timbang nih Tuhan, mbok ngono. Wani ora jajal. Yang kedua, melatih keikhlasan. Ayat 25 katakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai orang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Artinya apa? Supaya kita bisa lebih ikhlas di dalam menolong seseorang. Memang yang di sini disampaikan itu berkaitan dengan hutang atau pemberian pinjaman. Tetapi secara umum itu bisa berlaku terhadap banyak hal. Ketika kita menolong orang ikhlas, itu namanya peduli. Tidak mengharap bunga kalau dalam peminjaman hutang. Apalagi kembalian. Aku akan menolong kamu, tapi apa yang bisa kamu berikan untukku? Negosiasi, Pak, namanya negosiasi yuk. Bukan seperti itu yang namanya peduli. Saya pernah katakan, kalau engkau memang niat nulung, ya niatkanlah untuk menolong dengan ikhlas. Tidak usah
mengharap kembali apalagi bunga. Ya. Bes sing mburi khotbah dhewe ora apa-apa wis ben. Sapa ngerti sok gede dadi pendeta kan? Disebut peduli jika kita ikhlas di dalam memberi tanpa mengharap imbalan atau bahkan kembali. Ketika menolong, niatkanlah benar-benar untuk memberi. Contoh, ketika ada orang datang kepada saya, Pak pinjam, katakanlah uang. Mungkin saya memang tidak bisa memberi semua atau senominal yang dia minta, tetapi saya berusaha untuk memberi yang saya mampu berikan. Dan biasanya sudah tak niatkan aku ikhlas. Tapi bukan berarti terus jenengan memanfaatkan saya di sisi rene ya, karena tidak selalu aku yang duit. Karena ketika menolong pun juga harus bijak, harus berhikmat, dan saya selalu berdasarkan apa kata hati saya. Ketika hati saya berkata tolong, maka akan saya tolong. Tapi ketika kata hati saya katakan jangan dulu atau bahkan tidak, ya tidak. Dan biasanya selalu ada fakta yang mengikuti di belakangnya setelah itu. Itu seringnya seperti itu. Bahwa ternyata ngapusi, bahwa ternyata apa, itu pasti ada. Tapi kembali ke sini, ketika kita memberi, ketika kita menolong, ikhlas, itu namanya peduli. Apapun bentuk pertolongan kita. Gini loh. Saya itu selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tutup mata terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita tabur. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak mau berhutang kepada kita. Ketika kita sudah menabur kebaikan, Tuhan gak mau ngutang, maka Tuhan sendiri yang mengembalikannya tanpa kita minta. Percaya enggak? Lakukan saja dengan ikhlas. Lek gak percaya, jajalau ikhlas ketika memberi. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Makanya firman Tuhan katakan, menabur banyak akan menuai banyak. Itu kata firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada sesama manusia, kepada gereja, terlebih lagi kepada pelayanan. Tuhan tidak mau berhutang. Apapun bentuk pertolongan kita. Walaupun seringkali Tuhan memakai orang lain untuk kembali menolong kita, bukan orang-orang yang sudah kita tolong. Ya kan berharapnya lah aku nolong Pak Repto, suatu saat lah aku duwe kerepotan, Pak Repto bisa nolong aku. Kan umumnya begitu. Tetapi cara Tuhan berbeda. Kadang saya akan ditolong oleh Pak Batiar, Pak Didi, Pak Ari. Ya terserah Tuhan, atau bahkan orang-orang yang tidak saya kenal. Ketika ikhlas, ketika kita menolong atas dasar kepedulian kepada mereka yang memang membutuhkan. Lagi-lagi gunakan hati supaya engkau tepat di dalam memberi pertolongan. Ya, ikhlas. Yang ketiga, ayat 26 katakan, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gade, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Kalau engkau meminjam, kembalikan sebelum matahari terbenam. Karena kita tidak pernah tahu apakah jubah itu dia butuhkan atau tidak. Apakah kita tidak akan pernah tahu apakah jubah itu satu-satunya dia miliki atau tidak. Karena ayat 27 katakan sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Bisa jadi hanya itu yang dia punya, maka kembalikan. Intinya berbicara tentang apa sih? Bapak Ibu Saudara, bukan peduli namanya kalau tidak disertai dengan rasa tanggung jawab.
Apalagi kalau berkaitan pinjam meminjam. Ya, maka bertanggung jawablah mengembalikan. Tidak hanya itu, merawat. Mbah Tuk itu terkenal resian, setidaknya terkenal di sinilah di gereja. Di kampung kita ya terkenal resian terhadap alat-alat yang dia miliki. Maka sehabis bekerja apapun itu diresiki. Pemobar dingin mudak luluh pacul ya diresiki, gitu ya Bagong. Karena ketika bekerja lagi lah resik itu enak katanya begitu. Nyawangi ya seneng, kerja ya seneng. Kira-kira kalau Mbah Kong itu pacolnya dipinjem Pak Arim, balik gupak semen tak piye, Pak? Ya ora bakal ngomong piye-piye, gak bakal macam-macam, paling ya grundel kan. Kan kok ya ora gelem ngresiki dan bosok meneh lek pinjem disili meneh apa ora? Iya kan? Itu namanya tidak bertanggung jawab, itu contoh loh. Kalau Anda peduli, Anda akan bertanggung jawab. Kalau peduli dengan patuk tadi ya tanggung jawab, dibaleke ya diresiki. Itu namanya peduli. Alah wong alat-alatnya patuknya mbok luweh ben patuk sing ngresiki. Lah kan kamu yang pinjem. Itu sebabnya kalau saya mau meminjamkan sesuatu tuh rada mikir tuh di situ. Bukan pelit sebenarnya, tapi kalaupun ada apa-apa rusak, satu yang tanggung jawab pasti saya. Yang kedua, belum tentu aku bisa beli lagi atau memperbaikinya ketika itu rusak. Makanya dulu ketika di asrama katanya saya itu pelit. Apalagi masalah pinjam meminjam, apakah itu laptop atau apa gitu. Sebenarnya saya enggak pelit selama kamu bertanggung jawab. Masalahnya kalau urip nang asrama kuwi longko tanggung jawab. Laptop bar dipakai ora dicas ya dibrokne digletakne dan sebagainya. Gawe ngetik cetek. Lha lek kene iki lek tumbas ki yo nggih dhuwit-dhuwit iku dhewe ndongone sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nih. Bapak ibuku lek nyelengi rak karu-karuan lek menggawe sak penakmu dhewe tidak merasa memiliki gitu. Itu namanya tidak peduli. Gitu loh. Kepedulian itu bisa dari berbagai macam arah, baik mereka yang memberi atau yang diberi. Baik mereka yang meminjam atau yang dipinjamkan. Bertanggung jawablah ketika kita dipinjamkan sesuatu. Bertanggung jawablah dalam kedisiplinan. Itu namanya peduli. Loh apa hubungannya karo kedisiplinan? Ya ada, bocah sekolah kan mangkat sekolahnya jam berapa tuh? Jam 7. Budal setengah 8 tekan omah lho. Oh, luwih to terserah aku sing sekolah aku dhewe. Ya disetrap to ya. Dimarahi pak ujung-ujungnya orang tuanya yang dipanggil. Berarti rak peduli orang tuamu, mempermalukan orang tuamu, itu namanya kamu nggak punya kepedulian. Jadi bertanggung jawab dalam banyak hal, dalam segala hal. Terhadap waktu, terhadap barang, terhadap apapun. Tanggung jawab sebagai bagian dari mengembangkan kepedulian. Ya. Jadi ingat, kalau Anda mau semakin peduli, kalau Anda mau disebut peduli, maka jadilah pribadi yang rendah hati, jadilah pribadi yang ikhlas di dalam memberi, dalam menolong, dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipinjamkan, terhadap waktumu, terhadap apa yang ada di sekitarmu. Selokan di depan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Selokan di depan itu. Ayo ngomong tanggung jawabku. Tak suratnya tak atas namaku. Tanggung jawab kita semua. Gereja ini tanggung jawab siapa? Ayo ngomong tanggung jawabku dong. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Maka mari kita pelihara, maka mari kita perhatikan. Halah ya ada, misalkan contoh kecil, ada sampah tiba
Alah duduk sampai anakku kok, sampai anake kae kok. Lah kok diambil, apa susahnya? Itu namanya peduli. Ketika Excel misalkan riwa-riwi nyebrang jalan, alah duduk anakku, anak Ibu Yohana wae kok. Panggil lo kuwi panggil lo. Itu namanya peduli. Ya kan? Tanggung jawab. Karena kita merasa memiliki satu sama lain. Karena kita memiliki tempat ini, gereja ini. Maka jagalah, rawatlah, percantiklah. Ya lepas di rezeki Pak, lah kuwi bolongi Pak, piye carane ya Pak iso ditempel lah itu. Ido nglegewo apa ora? Apa nglegewo tapi meneng wae? Engko ngenteni duite gereja gitu. Apa piye? Jujur saja, saya sedang berdoa. Walaupun ada banyak hal yang penting, ini berbicara tentang pembangunan atau renovasi atau mempercantik ya. Walaupun tandon juga penting, kamar mandi itu di keramik juga penting, ngedak dan sebagainya. Tapi saya sedang berdoa untuk ini loh, apa namanya ini, plafon. Karena ketika setiap kali lampu rusak, bingung nek benak nih, karena ora iso diunggahi. Lihat toh, wong lek men dandani mung ganti. Ora nek bolongane lho. Iki nek bolongan pojok-pojok iki bolongane tikus. Lah apa mek kon benakne tikus? Mari lebih peduli lagi. Kalau memang belum ada berkat lebih untuk bisa menolong dalam bentuk materi, minimal bantulah saya untuk mendoakan ini. Sapa ngerti ada orang baik, sapa ngerti Tuhan memberkati gereja kita. Entah dari mana caranya Tuhan. Saya sedang mendoakan supaya ini dibongkar, diganti anyar. Rongkone yo anyar, sing luwih kuat, bentuke yo anyar. Sapa ngerti dibentuk trap-trap terus enek bentuk gambar-gambare awan kan malah nyenengke ya, Pak. Nek gereja ya betah. Gitu loh. Loh Pak, itu kan enggak prioritas tuh. Doa saya kok. Saya yang berdoa kok main apa? Dan itu juga prioritas karena masalah kenyamanan dan keamanan. Kayak kita ini kena udan terus mesti jebol kan ya. Ada sing khotbah pas aku ya ora apa-apa lah, aku sing kembruan gitu. Ada sing kembruan nek MC-ne, njaluk tanggung jawab nek gereja kan ya repot. Ya, ini masalah keamanan dan kenyamanan. Bertanggung jawablah, merasa sama-sama memiliki. Ya, ingat, rendah hati, ikhlas, bertanggung jawab. Maka Anda akan disebut orang yang memiliki kepedulian. Kiranya ini bisa memberkati kita. Sampai bertemu di minggu depan tentang pembahasan kepedulian yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, kita akan duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu ini. Dalam segala ketidaksempurnaan dan dalam segala kekurangan kelemahan hamba-Mu, biarlah firman ini menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan, terkhusus mereka yang saat ini ada di ruangan ini. Satu hal yang hamba-Mu minta kepada Tuhan, jadikanlah kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu khususnya di Kembang Harum ini, menjadi pribadi yang semakin peduli, semakin care, semakin saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya semakin nyata kasih-Mu kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Itu kerinduan kami, itu doa kami. Dan pakailah kami menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman ini, biar menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.